Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enwildan Fasunatik dari kelas PPAC. Ingin menjelaskan kembali tentang materi nahwu al-i'rab wal bina. Yang pertama, al-i'rab. Pengertian al-i'rab itu al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalami likhtilafil awamil alaiha lafdhan au takdiron. I'rab itu adalah berubahnya akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya, baik secara lafadz atau takdir atau dikira-kirakan. I'rab ini dibagi menjadi 4, yakni rofa. Tanda i'rab ini dibagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri. Yang pertama ciri-ciri asli atau alamatul asliyah. Yang kedua yaitu alamatul far'iyah atau ciri-ciri tambahan. Ciri-ciri asli ini meliputi dhammah sebagai rofa, kemudian fathah sebagai nasab, kemudian kasrah sebagai jar atau khafat, kemudian sukun sebagai jazm. Setiap isim itu bisa dalam kondisi rofa, nasab, khafat atau jar, akan tetapi tidak mungkin dalam kondisi jazm. Akan tetapi setiap fi'il itu bisa dalam kondisi rofa, nasab, jazm, akan tetapi tidak mungkin dalam kondisi jar atau khafat. Kemudian alamatul far'iyah, yaitu ciri-ciri tambahan yang terdapat dalam i'rab, yaitu yang pertama terdapat dalam al-asma al-khamsah atau isim-isim yang 5. Contohnya abun, akhun, hamun, famun, du. Kemudian adapun i'rab asma al-khamsah ini ketika rofa ditandai dengan huruf wawu di akhir kalimatnya. Contohnya jaa abuka. Kemudian ketika nasab ditandai dengan huruf alif di akhir kalimatnya. Contoh ra'aitu abaka. Kemudian ketika jar itu ditandai dengan huruf ya di akhir kalimatnya. Contoh marartu bi abika. Kemudian adapun ketika musasna atau bermakna ganda, i'rabnya itu ketika rofa ditandai dengan huruf alif di akhir kalimatnya. Contoh jaa at-talibani. Kemudian ketika nasab ditandai dengan huruf ya, yaitu contohnya ra'aitu talibaini. Kemudian ketika jar atau khafat itu ditandai dengan huruf ya juga. Contohnya marartu bi talibaini. Kemudian adapun ketika jamak muzakkar salim itu atau bermakna muzakkar laki-laki lebih dari 2 dan tidak berubah susunannya. Adapun i'rabnya sebagai berikut, yakni ketika rofa ditandai dengan huruf wawu. Contohnya jaa al-muslimuna. Ketika nasab ditandai dengan huruf ya. Contohnya yaitu ra'aitu al-muslimina. Kemudian ketika jar sama juga ditandai dengan ya, yaitu contohnya marartu bil muslimina. Kemudian ketika af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah. Contohnya yaf'alani, taf'alani. Kemudian ketika fi'il mudhari bertemu dengan wawu jamak, yang contohnya yaf'aluna, taf'aluna. Kemudian fi'il mudhari yang bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Contohnya taf'alina. Adapun i'rabnya itu ketika rofa ditandai dengan tetapnya huruf nun. Contohnya hum ya'maluna fil madrasah. Kemudian ketika nasab ditandai dengan dibuangnya huruf nun. Contohnya huma yuridani ayya'mala fil jami'ah. Kemudian ketika jazm ini juga sama ditandai dengan dibuangnya huruf nun. Contohnya Ahmad wa Umar lam ya'kula al-hida. Kemudian
bina fi'il madi. Bina fi'il madi ini dibagi menjadi 3, yaitu mabni fathah, mabni domah, mabni sukun. Lah, ketika mabni fathah ini, ketika fi'il madi tersebut tidak bertemu dengan sesuatu di akhir kalimatnya. Contohnya daraba Muhammadun al-kalba. Kemudian mabni fathah ini ketika bertemu dengan tak taknis sakinah atau tak yang menunjukkan perempuan dan disukun. Contohnya qaraat Fatimah Al-Qur'an. Kemudian mabni fathah ketika bertemu dengan alif tasniyah. Contohnya at-talibani dakhala ilal qa'ah. Kemudian mabni domah. Mabni domah ini ketika fi'il madi ini bertemu dengan wawu jamak. Contohnya at-tullabu dakhalu ilal qa'ah. Kemudian mabni sukun. Mabni sukun ini ketika fi'il madi bertemu dengan tak fa'il atau mutakallim, atau tak yang menunjukkan subjek pembicara. Contohnya darabtu al-kalba. Kemudian mabni sukun ketika fi'il madi ini bertemu dengan tak mukhatab atau lawan bicara laki-laki. Contohnya yaitu qara'ta al-Qur'ana. Kemudian mabni sukun ini ketika bertemu dengan tak mukhatabah atau lawan bicara perempuan. Contohnya yaitu qara'ti al-Qur'ana. Yumkin hadza minni, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.